co-friend, di sini ada soal. Diketahui terdapat 4 campuran larutan, kemudian kita diminta untuk menentukan mana sih campuran yang akan membentuk larutan penyangga. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama, kita perlu ingat kembali mengenai konsep dasar dari larutan penyangga itu sendiri. Larutan penyangga itu adalah larutan yang bisa mempertahankan nilai pH pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran. Ada 2 jenis dan komponen penyusun larutan penyangga itu sendiri, yaitu penyangga asam, terdiri dari campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya, serta penyangga basa. Ini terdiri dari campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Kemudian untuk pembuatan larutan penyangga itu sendiri, umumnya ada 2 cara dari setiap jenis larutannya. Yang pertama, untuk penyangga asam, dapat mencampurkan asam lemah yang berlebih dan basa kuat, atau mencampurkan asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contohnya, CH3COOH dicampur dengan CH3COONA. CH3COOH ini adalah asam lemah, dan CH3COONA ini adalah garam, yang di dalamnya terdapat basa konjugasi, yaitu CH3COO-. Yang kedua, penyangga basa, dengan mencampurkan basa lemah berlebih dan asam kuat, atau mencampurkan basa lemah dengan garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Contohnya pencampuran NH3 dengan NH4Cl. NH3 di sini basa lemah, NH4Cl itu garam, yang di dalamnya terdapat asam konjugasi yaitu NH4+. Sehingga dari sini konsep dasarnya kita dapatkan. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, maka kita perlu meninjau nih reaksi dari campuran ini satu persatu dengan meninjau molnya, di mana mol adalah molaritas kali volume. Kita ke campuran pertama, yaitu CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONA plus H2O. Ada kondisi mula-mula, reaksi, dan sisa. Mula-mula dari CH3COOH adalah 0,1 molar dikali 200 ml, yaitu 20 mmol. NaOH 0,1 molar dikali 200 ml, yaitu 20 mmol. Kemudian kita cari pereaksi pembatas, yaitu yang habis duluan, dengan ciri mol per koefisien yang paling kecil. Di sini kan koefisiennya sama-sama 1, molnya pun sama. Maka dua-duanya ini habis bereaksi. Dan produk yang terbentuk pun 20 mmol, karena koefisiennya sama-sama 1. Karena dua-duanya habis bereaksi, terbentuklah garam, yaitu garam hidrolisis. Jadi yang pertama salah. Kita cek yang kedua. Reaksinya pun sama. Kita cek kondisi mula-mula, reaksi, dan sisa. CH3COOH di sini 0,2 molar dikali 200 ml, yaitu 40 mmol. NaOH 0,1 molar dikali 200 ml, yaitu 20 mmol. Yang punya mol per koefisien paling kecil adalah NaOH. Maka ini habis bereaksi. Yang lain kita gunakan perbandingan koefisien. Karena sama-sama 1, maka yang bereaksi pun 20 mmol. Sehingga dalam kondisi sisa, terdapat sisa asam lemah dan terbentuk garam. Di dalam garam ini terdapat basa konjugasi dari asam lemah, yaitu CH3COO-. Karena ada komposisi asam lemah dan basa konjugasi, maka ini akan membentuk larutan penyangga yang bersifat asam. Jadi yang kedua benar. Kita cek yang ketiga. NH4OH plus HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Ada kondisi mula-mula, reaksi, sisa. Mula-mula dari NH4OH 0,1 molar dikali 200 ml, yaitu 20 mmol. HCl 0,1 molar dikali 200 ml, 20 mmol juga. Dan ini dua-duanya pun habis bereaksi, karena punya mol per koefisien yang sama. Karena asam dan basanya habis bereaksi, maka terbentuklah garam hidrolisis. Jadi yang ketiga salah. Yang keempat, masih dengan reaksi yang sama. Mula-mula, NH4OH 0,1 molar dikali 200 ml, yaitu 20 mmol. HCl 0,05 molar dikali 200 ml, yaitu 10 mmol. Yang punya mol per koefisien yang paling kecil adalah HCl. Maka ini yang habis duluan. Senyawa yang lain pun 10 mmol, karena koefisiennya sama-sama 1. Sehingga di sini dalam kondisi sisa, tersisa basa lemah, dan di dalam garamnya terdapat asam konjugasinya, yaitu NH4+. Komposisi basa lemah dengan asam konjugasi ini akan menghasilkan larutan penyangga
yang bersifat basa. Jadi yang keempat benar. Maka dari sini dapat kita simpulkan, yang akan membentuk larutan penyangga adalah campuran nomor 2 dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.